Cuma kan kita nunggu prosesnya lama bang, nggak mungkin kita bikin 1 hari jadi atau 1 minggu jadi kan pelabuhan. Harus ada pengerukan, di situ ada sungai juga kan. Dan ya di situ tempat kejadiannya yang ada satu buah kelapa hitam. Posisi itu malamnya itu Mahnun ini, juragan ini ngomong. Jadi kayak sempat dimimpiin sama salah satu perempuan yang katanya si siluman buaya di situ bang. Dengan pakai bahasa Jawa ya saya artiin gini, kamu markirin itu di tempat saya. Kenapa kamu ngelanggar perjanjian? Mahnun, tenggelam di mana? Baru tadi di sini ngobrol. Jadi pas dilempar ikan dia pakai sarung, namanya nelayan kan sarungan ya. Gubet, masuk ke roda mesin itu. Ya, Tuh abis bang dari sini. Setelah kejadian itu kan diritualin nggak mau. Jadi nego-negoan. Nggak apa-apa mau kepala kerbau, kepala apa nggak apa-apa, yang jangan kepala manusia. Keke bang. taunya ditolak itu. Balik lagi bang kepala kerbau. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Balai Misteri dengan gue Haris Setiawan. Lagi dan lagi Bang Angga mau cerita urban legend di kampungnya. Kalau yang kemarin urban legend wisata terbengkalai. Sekarang gue denger dia punya cerita urban legend pelabuhan terbengkalai. Oke, kita lanjut aja ke Bang Angganya biar kita dengar ceritanya bareng-bareng. Halo Bang Angga. Loh, Ari. Nah, gue denger nih, dan lu pernah share ke gue video apa namanya? Pelabuhan terbengkalai. Nah, itu menyimpan apa aja tuh Bang Angga? Jadi saya mau cerita tentang pelabuhan terbengkalai karena banyak historinya bang. Oh, banyak histori. Banyak historinya, dan sebelum terbengkalainya pelabuhan ini dan sesudahnya pun ada banyak kisah tragis lah di baliknya gitu. Wah, kayak seru kali ini nih, yang pelabuhan terbengkalai ini. Sebelum dengerin ceritanya Bang Angga, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini biar kami bisa terus mengembangkan channel ini dan memberikan cerita-cerita horor yang lainnya. Bang Angga nih, lu mau ceritain pelabuhan terbengkalai kan? Tapi pas banget sama hujan, kayaknya ada something nih. Kayaknya sih gitu ya. Iya. Kode alam nih kayaknya nih. Tapi tetap harus dibawain lah. Harus dong, kan gue nungguin. Karena ada sejarahnya juga dan bisa diambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya. Wah, cakep tuh. Nah, itu apa yang terjadi dan tragedi sesudah dan sebelumnya tuh Bang? Jadi saya mau cerita tentang sebelum pelabuhan ini berdiri dulu ya Bang. Siap. Jadi kan ya khususnya di Pemalang di sebelah utara itu ada satu pelabuhan besar nih Bang. Dan pelabuhan tersebut itu berada di sebelah barat dari kampung saya nih. Atau mungkin lebih tepatnya ada di kampung sebelah. Oh, beda kampung ya berarti? Beda kampung. Dan karena kita di dekat pantai atau laut tadi, mata pencarian dari warga saya ke laut. Ya yang memadai buat berangkat dari laut ya pelabuhan dari kampung sebelah ini Bang. Kita berangkatnya itu dari situ nih, warga lokal lah, warga-warga di saya gitu. Masih numpang di situ karena kan emang yang saya jelasin tadi, pelabuhan cuma satu dan cukup memadai ya pelabuhan ini doang. Oh iya. Biasa, nggak tahu ini pelabuhan yang dari kampung sebelah ini terbentuknya dari kapan tahunnya saya nggak tahu ya. Intinya posisinya ya saya dengar cerita ini dari kakek sih Bang, lebih tepatnya. Ya biasa aja lah, nggak ada kejadian apa-apa awalnya. Biasa rutinitas warga saya melaut lewat pelabuhan ini, balik subuh, berangkat malam, dia kapal-kapal tradisional gitu Bang. Iya. Namun di tahun 97 itu akhir lah mungkin di kelahiran saya itu, karena kan saya sempat diungsikan Bang, dalam arti ke kota sebelah nih buat kelahiran saya nih, ibu saya.
Dan diungsikannya saya ini karena ada satu kejadian cukup besar lah. Jadi perang antar kampung nih bang. Perang antar kampung. Yang nggak tahu penyebabnya apa ya. Yang saya tahu dari kakek ini ya karena banyak invasi lah dari warga kampung saya ke kampung sebelah, mungkin kayak persaingan gitu. Oh iya, iya bisa. Di situ ngerasa mungkin terancam, kok banyak dari kampung B nih daripada kampung kita nih A, dari warga situ kayak gitu bang. Jadi yang ngebuat semuanya jadi chaos lah, berantakan di tahun 97 ini bang. Dan perang berdarah itu bahkan sampai sekarang walaupun udah agak redam gitu loh. Sebentar, perang berdarah. Perang berdarah. Maksudnya? Dalam arti dulu kan masih perang fisik bang. Bahkan dalam pertempuran itu mengakibatkan 7 orang meninggal. Innalillahi wa inna. Itu di masing-masing kubu ya. Entah dari siapa yang paling banyak saya nggak tahu sih. Intinya yang saya ceritain dari kakek dan diperjelas dengan ibu saya cerita ya 7 orang. Yang terdata berarti Yang itu terdata. Dan kejadian itu kan posisi saya masih baru dilahirkan bang. Bahkan sempat saya diungsikan kan ke kota sebelah gitu, ke Tegal gitu. Karena kan saya punya saudara dan ada kakek yang satu itu dari bapak saya di situ juga kan. Karena warung nenek saya warung nasi ini ya sempat tutup lah, ada jarahan karena pada berantem bang. Jadi bener-bener ya, parang lah, ada yang bawa pistol segala macam. Sampai akhirnya itu ada pihak kepolisian yang menjaga-jaga di situ akhirnya. Jadi ada satu petisi yang udahlah warga kampung saya jangan melaut dari pelabuhan sebelah nih buat mencegah terjadinya keributan lagi bang. Namun kan dalam pencegahan itu harus ada solusinya kan. Gimana nih, karena kan posisi warga saya anak pantai dan pelaut juga kan, mau nggak mau ya pekerjaan mata pencarinya di laut. Dan susah juga kalau kita tiba-tiba kapalnya harus di laut, kitanya ke laut kan nggak mungkin, harus dari pelabuhan kan. Iya benar. Setelah ada rundingan di salah satu balai desa di situ kan, kelurahan di saya kan, banyak tuh warga-warga di saya pada kumpul di situ, termasuk kakek saya juga. Ada tercetuslah sebuah ide buat bikin pelabuhan nih. Pelabuhan ini ya kayak khusus buat warga saya juga nih. Oh berarti pelabuhan tandingan. Iya, di sebelah timur dari kampung saya yang jaraknya mungkin 1,5 kilometer lah kurang lebih, karena agak jauh bang, ada di ujung. Dan perbatasan juga dengan kampung sebelah yang di sebelah timur nih. Kan jadi kampung saya di tengah-tengah nih. Oh, Barat dan timur itu diapit kampung sebelah gitu loh. Cuma paling gede emang kampung saya bang. oh gitu wilayahnya ya. Wilayahnya. Dan kalau perbatasan di kampung sebelah timur ini emang di kita masih banyak pohon tebu segala macam. Jadi bukan kayak di sini padat penduduk gitu. Kalau perbatasan nama yang di sebelah barat kan padat penduduk nih. Ya nyatu lah. Nyatu gitu, dan sering cepet. Clash-nya tuh cepet. Oh iya, clash-nya cepet. Bener. Cuma kan kita nunggu prosesnya lama bang, nggak mungkin kita bikin 1 hari jadi atau 1 minggu jadi kan pelabuhan. Harus ada pengerukan, di situ ada sungai juga kan, dan sungainya nggak terlalu lebar lagi. Terus kedalamannya itu kayak pakainya lumpur-lumpur gitu, jadi menghambat beko buat ngeruk. Cuma harus ada alternatif kedua nih. Akhirnya dibikin lagi di dekat warung ikan bakar uas saya nih. Kan di situ warung ikan bakar uas saya ini masih satu nih sendiri kan dekat pantai. Dan uas saya juga punya bagang, tahu bagang nggak bang? Enggak. Jadi bangunan bambu itu yang ada di laut. Ntar lah boleh searching ya. Jadi iya. kayak bambu-bambu yang ada di laut gitu lah, penang. Oh yang rumah tapi Iya. di laut gitu. Itu namanya bagang kalau Oh di itu Jawa. namanya bagang. Di situ di sampingnya itu dibikin PPI sederhana gitulah. Cuma kan tetap aksesnya agak susah bang. Karena kapal-kapal yang mau ke darat itu nggak bisa karena kan dangkal. Iya. Selagi nunggu pelabuhan yang ada di sebelah timur ini atau pelabuhan Kalisukani jadi kan, ya mau nggak mau harus ada alternatif kan. Cuma itu emang sedikit menyusahkan para pelaut. Cuma nggak mau kan, daripada ada resiko kita ke situ lagi chaos lagi, perang lagi. Itu udah mulai adem tuh ya, biasalah ada jalur-jalurnya masing-masing, di sana nggak boleh ke sini dan di sini nggak boleh ke sana gitu loh. Ada di laut juga kayak gitu bang. Hah? Sampai ke laut juga? Sampai ke laut, jadi nggak boleh nyebrang ke sini dan kita nggak boleh nyebrang ke sana. Buat menghindari ya itu tadi, karena masih ada dendam lah dalam arti kan, bahkan sampai sekarang. Terbentuknya pelabuhan ini, akhirnya pelabuhan yang sementara ini tutup bang, karena di pelabuhan tersebut ini udah jadi. Mulai dari situ semua lah melaut, kapal-kapal. So, ngomongin lebih besar pelabuhan yang mana ya, lebih besar jelas yang ini nih. Yang udah lama. Yang udah lama kan. Dari situ awalnya biasa aja bang, nelayan, melaut.
balik sore, ada yang balik subuh, masing-masing lah di situ. Karena kan ada kapal jukung juga, ada kapal mini, gandengan, kapal-kapal tradisional setempat lah. Pelaut ini kalau mau melaut itu pasti pesan nasinya di warung nenek saya bang, karena ini satu-satunya warung loh. Iya. Kalau wah saya kan ikan bakar nih di ujung, yang dekat pantai. Kalau warung nenek saya ini dekat lapangan yang sekarang yang tadi saya jelasin, lapangan bola tuh. Oh, lapangan bola. Itu Iya. ada kuburan-kuburan Cina, terus yang udah dikeluarin semua mayatnya dipindah-pindahin bang. Oh, yang dekat Tugu Belanda itu. Iya itu di situ, kan di situ doang tuh. Ya jadi selalu ada cerita lah tiap harinya, mulai dari ada buaya di sana, ada inilah. Cuma kan masih sebatas obrolan-obrolan angin doang gitu loh. Iya. Buaya dari mana? Emang itu kali itu nggak pernah ada yang ke situ bang. Cuma semenjak pelabuhan ini berdiri kan mulai ada pengerukan ya, mulai ada aktivitas gitu loh. Dulunya nggak pernah bang. Oh, berarti kali itu tuh kali yang nggak pernah ada kegiatan Nggak lah ada. ya. Karena emang satu rutenya lumayan dan ditumbuhin banyak ilalang kan, aksesnya susah juga itu. Dulu aja satu mobil doang, sekarang ya satu motor, mobil udah nggak bisa masuk. Ya kelas-kelas 2 SD itu banyak lah obrolan kesini, katanya banyak, beberapa orang diliatin buaya lah, ada yang datang ke TPI, ada yang jalan kan. Secara logika nggak masuk bang, kan di saya itu jauh dari sungai gede, terus bukan rawa-rawa kan, kok ada buaya. Cuma kalau warga yang udah tahu, ya itu bukan buaya biasa gitu loh. Beberapa orang yang nafsirin itu biasa, Dewi inilah, Dewi ini. Jadi salah satu dayang dari Dewi Lanjar gitu loh katanya, bikin kerajaan di situ katanya gitu, Pak. Terbengkalainya pelabuhan ini ya dimulai dari salah satu juragan nih. Sebut saja namanya Mahnun. Kebetulan dia bapak dari teman saya nih, si Bowo. Di pelabuhan itu ya, kalau ngomongin kapal, kalau ditaruh di pelabuhan yang kemarin-kemarin tuh yang di kampung sebelah ya mungkin sama. Kalau ditaruh di pelabuhan yang baru, ya makan tempat. Karena paling gede nih. Oh, gitu. Aman aja, laut. Cuma ada satu perjanjian yang nggak tahu perjanjiannya sama siapa ya, saya nggak tahu ya. Intinya yang saya dengar tuh jangan pernah markirin kapal di letter S gitu bang. Jadi dari ujung laut kan lurus nih ke arah selatan. Itu ada belokan bang yang ngebentuk huruf S. Itu nggak boleh nyampe di sini. Jadi khusus di sini aja nih TPI kan, ini laut nih, batas muara. Kan TPI-nya deket banget sama pelabuhan kan. Itu kan agak jauhan, di sini tuh nggak boleh. Nggak tahu itu nggak boleh karena apa, saya nggak tahu bang. Intinya nggak boleh markirin di situ. Awal-awalnya yang nggak kejadian apa-apa kan, sempat beroperasi cukup lama juga itu pelabuhan. Beroperasi, kejadian itu sama juragan tersebut nih bang, Mahnun. Kan ada motoris, ada jelarus. Ya kayak mandor gitulah, mandor sama pengurus gitu. Itu dia di kapal dia itu paling banyak 20-30 orang bang. Posisinya juragan ini balik. Jadi yang salah markirin itu pengurus. Entah ini pengurus apa mandor gitu. Harusnya itu ya dia di dekat TPI. Jadi setiap dikeluarin dari basket tuh ikan, Ya. langsung ke TPI. Cuma di hari itu tuh dia markirin jadi nggak di situ. Karena ada kapal kecil gitu yang ngalangin. Oh iya, bener. Mau nggak mau harus lebih ke selatan lagi. Terus posisi air itu lagi surut. Jadi Lebih agak susah. dangkal. Iya lebih dangkal, jadi agak susah gitu loh. Kan bawahnya lumpur semua tuh bang. Dia itu naruhnya di yang tadi, yang entah itu ngelanggar atau gimana ya. Dan di tikungan yang letter S itu bang. Kapal itu yang paling gede di situ naruhnya. Dan ya di situ tempat kejadiannya yang ada satu buah kelapa hitam. Posisi itu malamnya itu Mahnun ini, juragan ini ngomong. Jadi kayak sempat dimimpiin sama salah satu perempuan yang katanya si siluman buaya di situ bang. Dengan pakai bahasa Jawa ya saya artiin gini. Kamu markirin itu di tempat saya. Kenapa kamu ngelanggar perjanjian? Berarti sebelumnya ada perjanjian. Ada perjanjian, cuma saya nggak tahu perjanjian tentang apanya, nggak tahu. Tapi yang saya tahu sih jangan markirin tempat itulah. Kayak gitu doang sih bang. Oh. Dimimpiin kayak gitu. Sebagai gantinya, si sosok ini tuh pengen digendong sama si juragan. Dia digendong, jadi digendong ke arah selatan ke salah satu makam yang ada di tengah hutan. Mungkin kalau jalan kaki 1 jam perjalanan bang. Emang di Pelemalang Selatan tuh ada satu makam di tengah hutan bang, buat orang yang kadang ya bisa ngebuka aura apa segala macam kalau ziarah ke situ. Saya nggak tahu ya. Intinya pas itu ya saya dengar gitulah dari kakek. Si Mahnun ini nggak mau. Emang kamu siapa? Kok minta saya gendong? Kamu udah ngelanggar.
Kata sosok ini bang, kamu udah ini di tempat saya pengen gantinya kamu ngegendong saya jalan kaki ke arah Moga. Moga ini Pemalang Selatan bang. Oh, jarak dari kita ya Bogor Puncak dari sini ke Puncak. Gila. Lumayan bang. Iyalah jauh. Gendong. Digendong jalan kaki, bayangin. Sedih. Makanya di situ kan aneh ya sebenarnya. Terus ngobrol di rumah, di warung nenek kayak gitu. Masa sih? Cuma si Mahnun nggak mau. Nggak mau ngapain saya harus ngikutin kamu. Si sosok ini marah bang. Ratu buaya ini tuh siluman ini ngomong, sebelum kamu di sini, saya itu udah nempatin di sini duluan. Kamu nggak ingat perjanjian dari awal apa? Kamu tuh udah makan tempat saya. Makan tempat apa? Dan juragan itu udah tahu emang nggak boleh di situ. Cuma kan nggak tahu karena yang markirin bukan juragan. Oh iya. Karena tadi kalang sama kapal kecil, dia agak ke selatan kan. Ya udah lihat aja besok. Setelah pagi dia mau ke laut kan biasanya subuh tuh. Itu subuh sempat ke warung nenek saya dulu tuh. Karena kakek saya duduk di situ sambil ngerokok kan di depan. Kalau kakek saya kan ya namanya sepuh di situ juga kan. Sempat ngobrol-ngobrol ya sepintas lah denger-denger katanya ini semalam disamperin ini si, ya saya nggak bisa nyebut namanya ya, bilang aja siluman lah, ngobrol di situ gitu. Terus dia ngomong apa aja, masa nyuruh saya ngegendong dia sampai ke Moga, ke makamnya ini. Ada bang salah satu, entah itu wali atau apa ya, saya nggak tahu sih. Terus apalagi ya katanya kalau nggak mau ke sana ya lihat aja akibatnya. Kalau di kapal saya ada kelapa hitam ya berarti ulah dia, katanya dia gitu. Oh, udah ngancem awalnya. Udah ngancem kayak gitu di mimpinya. Cuma mimpinya juga antara nyata atau enggak bang, karena bisa interaksi kata si juragan ini. Itu sih makanya sempet nanya ke kakek ini kebenarannya gimana. Ya coba, selama kamu nggak ngelanggar ya nggak masalah. Toh kita dari awal udah tahu kok perjanjian itu. Setelah dari itu dia ke pelabuhan tersebut kan, dia naik motor tuh, masih ingat banget, pakai Supra bang, warna abu-abu. Saya masih ingat banget sekarang. Rodanya dibikin roda motocross gitu. 125. Iya. Supra X apa ya itu? Supra X. Iya. Ini saya masih ingat banget karena kan ya itu tempat warungnya saya buat orang-orang pelaut yang mau ke situ. Iya. Ini nasi, pesen nasi, kadang bon atau segala macam kan. Jadi saya sedikit banyaknya tahu lah interaksi sama siapa aja yang di situ. Sama siapa aja yang ngutang. Iya gitu tahu kan. Bon-bonnya ada. Tahu bang saya bang. Asli karena saya jarang main ke temen di situ terus kan. Setelah kejadian itu pas dia balik lagi ke arah pelabuhan, itu dicari kapalnya nggak ada bang. Hah? Pikiran dia melaut, kapalnya itu lagi ke laut. Padahal kan kalau ke laut harus ada perbakalan, dan itu sedangkan di hari itu dia nggak minta perbakalan nih pengurusnya. Dibilang pengurusnya itu kapalnya nggak ada. Nanya ke pegawai TPI nih. TPI ini tempat pelelang ikan yang kerja di kantornya itu loh. Ada kan kantornya kan, ada saya kirim videonya kan. Dan ini tempat pelelangan ikannya ya. Jadi dulu masyarakat sekitar ya di sini nih di TPI. Kapal nggak melaut, nggak ada yang melaut hari ini. Kata si ini yang jaga di TPI kan. Terus kapal saya di mana? Akhirnya nelpon sama pengurusnya. Pengurusnya masih di rumah. Ditelepon. Ya saya nggak lagi di rumah. Lah kirain melaut, nggak ada orang. Lihat aja surut juga kan masih. Jadi kalinya kan surut bang, dangkal jadinya. Jadi nggak bisa jalan. Terus terang bulan juga ngapain? Terus kapal di mana naruhnya? Di belakang. Di belakang mana? Disusurin nih sama juragan sama pegawai TPI 2 orang. Jadi 3 orang nyusurin ke belakang. Itu mondar-mandir nggak ketemu bang. Kapal segede itu, paling gede di pelabuhan itu nggak ketemu. Akhirnya nelpon lagi. Kemarin siapa yang markirin? Terus kapal ditaruh di mana? Biar jelas gitu. Manggilnya salah satu yang kemarin markirin kan pengurus sama mandor. Mandor dipanggil buat datang nih 2 orang. Datang naik motor kan ke situ. Jalan-jalan lagi. Setelah disamperin buat yang kedua kali nih bang, itu ada bang. Yang pertama itu nggak kelihatan, nggak ada. Itu udah aneh. Pas datang sama yang kemarin markirin, dibilang, saya markir di sini. Kenapa kamu di situ? Coba lihat, nggak ada. Jadi anehnya bukan kapal yang gede kelihatan enggak bang. Jadi ujungnya doang yang kelihatan. Jadi itu ketutupan sama ya entah eceng gondok apa ya. Ujungnya doang kayak gini kelihatan. Tahu kan kalau kapal tuh kan kayak gini nih kapal. Iya. Ini ujung yang depan. Iya. Kalau itu tenggelam nggak mungkin bang. Logika itu nggak masuk. Kalau ini benar-benar tenggelam ya, bocor tenggelam itu nggak masuk. Makanya pas dibuka, lah itu apa coba ini nama pakai kayak bambu bang. Iya, di sengketin gitu. Itu palanya doang bang. Jadi kapal kelihatan kepalanya doang. Anjir.
Bisa begitu? Nah itu mulai ada chaos lah di situ. Rame pelaut yang lain juga kan, ada yang lagi ngejahitin jaring, ada yang entah apa ngebersihin kapal segala macam lah di situ. Datang itu sempet mampir, itu ada pegawai TPI itu ke nenek saya nih ke warung. Dia pesen nasi kan sambil ngobrol juga. Sambil ngerokok juga nggak? Boleh ngerokok Oh, juga iya, ya? sambil Biar ngerokok. asik ya. Tinggal dulu lah ya. Cepet amat. Ngopi dulu kali bang. Iya, kopi. Dia pesen nasi, sempat ngobrol sama kakek. Ngobrol-ngobrol, Pak, lagi rame di Kali Susukan. Rame gimana? Kapalnya si Mahnun tenggelam. Tenggelam di mana? Baru tadi di sini ngobrol, dia katanya tenggelam. Nah ini saya lagi coba ngubungin Beko, dia nyari kontak-kontakan yang punya Beko gitulah, buat ngegeruk tuh. Sempet rame bang, kayak saya juga ikutan ke sana. Saya sempet ke sana juga sih sama abang saya tuh, buat ngeliat. Ini beneran bang rame di situ. Tapi warga saya doang, pada di situ pada, wah masa sih kapal segede ini bisa tenggelam? Itu ujungnya doang, jadi kita masih mikir-mikir, wah jangan ini lah ini. Cuma nggak tahu penyebabnya. Yang lain tuh belum tahu. Kalau kakek saya kan udah tahu nih pas diceritain tadi pas dia makan, sempat makan juga kan. Cerita ngobrol-ngobrol di situ, katanya inilah itu segala macam. Baru jam 2-an kalau nggak salah, setengah 3-an itu Beko datang bang. Kan aksesnya susah ya. Ya kan satu mobil doang kan? Satu mobil Beko datang sampai diturunin dari tronton itu ya. Itu makan jalan, bahkan sampai pagar-pagar yang buat ini bambu batas itu nyampe ditabrak-tabrakin sama Beko bang. Masuk. Gila. Iya, jadi emang aksesnya susah banget itu. Alat berat datang nih. Coba keruk sebelah situ, dikeruk nih bang. Emang lumpur semua bang. Dikeruk, diangkat, ditarik juga tuh pakai rantai besi kan, ditarik. Itu sempat kayak gini, jadi kayak Titanic gitu kayak gini. Ah, yang begini. Ya, kita pada enggak Posisi miring. teman-teman saya tuh banyak di situ lah, walaupun kita SD ya kepo kan naik sepeda. Ya. Lagi saya sama abang situ pas itu. Lihat pas diangkat itu kapal paling gede bang, ditaruh di daratnya gede banget, tinggi lah. Itu kalau ngomongin tenggelam itu nggak mungkin, satu lumpur juga kan. Pas dilihat, dikerukin, dibuangin semua kan itu lumpurnya, buat disiramin pakai air segala macam. Itu ada kelapa hitam pas di depan bang, di palka. Tahu palka kan? Pala kapal. Palka mah bukan pala kapal. Bukan Kalau gitu yang buat nyimpan ikan, yang ada tutupnya kayu gini, ntar lubang gitu loh. Oh iya. Kirain palka tuh pala kapal. Udah bukan falcon. Iya, terus. Pas di atas palka ini, itu ada kelapa hitam gedenya segini nih. Kelapa tapi hitam. Bahkan sampai sekarang yang berbuahnya hitam terus itu kelapa itu bang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemarin sempat mau akses ke situnya susah, udah nggak bisa buat jalan ke situ. Oh, Di situ jatuh, kayak saya bilang, awas tuh nyingkirinnya hati-hati. Diambil sama juragan itu, dilempar. Dibilang sama saya tuh hati-hati, malah dia ngambil dilempar bang. Kesel mungkin ya, taruh di sebelah inian kan udah nggak bisa melaut lagi. Setelah itu mulai banyak kejadian-kejadian nih. Namanya Muroni. Dia kapalnya tuh cuma mungkin dua orang doang tuh bang, kayak jukung gitu tuh, kapal jukung nggak? dia yang kecil segini kan ya? Iya. Yang kiri kanan ada bambunya itu. Nah itu, nggak tahu saudaranya apa sama temennya nggak tahu ya, dia berangkat ke laut. Posisi namanya dia yang berangkatnya pagi ntar pulang sore kan, kalau kapal gitu kayak gitu bang, nyari udang, nyari rajungan. Dia itu si temennya itu lagi ngejahitin pancing nih bang. Posisinya ngejahit pancing kan, namanya mesin kayak gitu di samping kiri bang, kalau enggak kanan kan, Mesin kapal. Iya. Enggak di dalam gitu kan, di atas itu diikat gitu. Dia lagi ngejahit itu, sarungnya itu ngegubet bang. Wah, jadi pas dilempar ikan, dia pakai sarung, namanya nelayan kan sarungan ya, ngegubet masuk ke roda mesin itu. ya Tuh abis bang dari sini. Ini anjir. ini hancur. Setelah kejadian itu tuh mulai rame kan, wah ada yang mati nih, ada yang mati. Rame nih dari pelabuhan ini, mencuat keluar kan. Itu posisinya dia di tengah laut atau? Nggak tengah-tengah banget, kapal gituan nggak tengah laut bang, mungkin berapa mil dari bibir pantai. Ya Muroninya bingung kan, sempat dimatiin tapi emang udah habis, jadi ininya tuh hilang.
Ya namanya kita kayak pala ke roda Oh, kereta gitu kan, iya roda bener. kereta. Langsung Habis, narik Bang. gitu ya dia. Mulai sempet akhirnya dilakuin ritual bang. Nempatin itu kalau nggak salah 3 tahunan bang, 3 tahun 4 tahun lah nempatin di pelabuhan. Pertama itu kepala kambing setiap sedekah laut. Setiap tahun lagi minta lagi kepala kerbau. Pas kejadian dimintain kepala orang nih bang. Ya itu kejadian kapal yang tadi sama Muroni. Jadi yang ininya habis. Oh, jadi yang sebelumnya itu udah sedekah lautnya kepala kambing. Iya emang di saya gitu sedekah laut. Adalah setahun sekali gitu bang. Setelah kejadian itu kan diritualin nggak mau. Jadi nego-negoan. Nggak apa-apa mau kepala kerbau, kepala apa nggak apa-apa yang jangan kepala manusia. Keke bang. Taunya ditolak itu Balik lagi bang kepala kerbau. balik lagi. Balik lagi. Jadi posisi rame kan kalau sedekah laut kita kapal Ya, ke laut semua, rame-rame. rame-rame. Heeh. Dibuang di situ kan. Paginya itu yang nemuin TPI ini bang, yang tukang TPI ini loh yang kerja di situ. Itu kepala kerbau balik lagi. Ini percaya nggak percaya itu kepala kerbau nyampe ke darat lagi bang. Padahal lepasnya udah jauh kan? Jauh banget lah kayak gitu. Terus kalau logikanya namanya kepala kerbau ya tenggelam lah. Oh iya benar. Nggak mungkin bisa ke nyampe darat dan utuh. Heeh. Dari situ mulai ada ritual. Mintanya tetap ke kepala manusia. Menurut si siluman tersebut ya mungkin. Jadi udah melanggar duluan kok. Saya kan kamu di sini kan saya duluan. Kenapa kamu melanggar perjanjian saya? Ini tempat saya. Dah yang saya mau keluar itu susah, kalang kapal kamu. Gitu ada mediasi kayak gituan lah bang. Saya nggak mau tahu. Saya maunya kepala manusia. Yang temennya Muroni yang melaut 2 orang doang meninggal itu meninggalnya masih di kapal bang. Bahkan dia sendirian ke dermaga gitu loh. Ke pelabuhan sambil ngebawa jenazah itu temennya. Idih. Berangkat dari situ mulai rame ritual lagi itu nggak ketemu. Akhirnya mau nggak mau mulai dikosongin nih pelabuhan. Kejadian lagi sama tukang TPI bang. Tukang TPI kan masih di situ 2 orang nih. 2 orang ini sering lihat buaya itu banyak banget katanya kayak pada mandi gitu loh di kalinya. Jadi di kali itu banyak cocok. Itu setelah beberapa minggu udah nggak melaut dari situ ya mulai pada ditinggalin lah. Setelah kejadian yang meninggal itu kan, itu buaya pada berenang-renang akhirnya ditakut dicabut bang. Kosongin nih kantor TPI kan. Ada salah satu yang nyampe gila nyampe sekarang ada. Nyampe gila. Gila kenapa dia? Namanya itu ya saya bilang sampai Tono aja lah si Tono. Ya, samarin aja ya. Si Tono ini punya kapal sama kayak Muroni bang. Yaitu melaut itu suka sendiri. Dia melaut sendiri. Yang lain ini pelabuhan itu udah agak goyah, dalam arti goyah itu udah nggak buat dioperasi lagi. Tapi karena kapal dia masih ada di situ dia sering. Itu udah tinggalin bang beberapa kapal. Udah orang itu udah kayak takut buat ke situ lagi loh. Ada si Tono tadi nih dia ke laut dengan kapal jukungnya. Pas balik itu ada salah satu pelaut juga di situ, masih satu tetangga lah, satu kampung dari saya tuh ngomong, Ton, rame nggak? Cuma dia, nah sepi, posisinya kayak gini terus gimana ya? Ngobrol-ngobrol udah balik aja nih mau maghrib. Si pelaut ini ya bisa namanya Isrom aja lah, si Isrom ini balik, si Tono masih di situ. Pas balik itu bang, 1:30 malam dia balik-balik telanjang bang. Si Tono ini telanjang. Bisa gitu? Ini ternyata ada sebabnya. Pas posisinya dibalik, nyampe rumah, kan dia om dari teman saya juga si Momon. Oh gitu. Saya masih kenal semua yang kejadian di situ bang. Orang-orang itu kenal semua. Menurut si Momon ya keterangannya, dibalik ngamuk-ngamuk bang. Dimintain ke orang bisa. Ini yang balik raganya doang, sukmanya ditahan. Ya. Baru ditanyain kok bisa kayak gini. Iya dia ngelakuin perjanjian jadi dia nikah bang sama siluman tersebut. Katanya gitu. Yang di laut apa yang di kali? Yang di kali. Kan apa ya? Kayak Rogosumo gitu kita bisa masuk ke dalam kayak gitu loh. Oh iyalah. Dilihatin di situ. Orang tuanya adalah kayak dimediasiin buat masuk ke kerajaan kayak gitu. Ternyata itu katanya luas bang, gede, banyak peti isinya emas. Dan si Tono ada di situ. Lagi. Iya kayak ini aja, apa namanya kayak budak aja di situ. Ternyata dalam perjanjian itu katanya dibikin kaya, karena mungkin stres ya. Pelabuhan udah sepi segala macam,
kapalnya nggak pernah hasil, akhirnya ngelakuin perjanjian dan katanya mau dikasih peti bang yang isinya emas, asal mau nikah nih dengan tanda dia niain doang. Itu udah tahu ijab kabul menurut bangsa dia. Pas balik udah telanjang, tapi kaya gila sampai sekarang. Anjir, dibohongin dong. Iya, gila sampai sekarang bang. Ih, gila goblok banget. Jadi setiap malam Jumat satu suro adalah malam-malam yang krusial di Jawa. Itu pasti dia datang ke sana nih sore pakai sarung, baju-baju partai atau baju-baju bonusan chat gitu ya. Bonusan chat. Anjir. Ntar dia pas balik telanjang bulat bang. Nyampe sekarang. Itu temen SD dari mas saya soalnya. Bahwa dia dibohongin sama bangsa ini, makanya itu tipu daya jin. Iya. Mulai kan dari kejadian itu, Tono itu sering nyampe sekarang, dia sering ke situ bang. Nyampe sekarang. Masih ada orangnya. Masih ada, alhamdulillah masih hidup. Cuma soak. Bangke soak. Iya sumpah bang. Setelah kejadian si Tono ini gila jadi mulai sepi nih. Pelabuhan bener-bener ditinggalin bang, dikosongin. Udah nggak ada yang boleh melaut ke situ. Kalau mau ya silakan sendiri dan tanggung resikonya. Cuma kan di saya mulai, udah jangan. Dan hubungan dengan kampung sebelah udah agak membaik nih bang. Dan diperbolehin lah, ada satu perjanjian juga kan, salah satu wisata religi ya udah masukin ke kampung sebelah nih. Padahal secara peta masuk ke diri saya bang. Wisata religi nih. Iya, di peta itu masuk kampung saya nih. Cuma kayak ya udahlah ini buat kalian, tapi saya boleh melaut dari pelabuhan kalian gitu loh. Oh gitu ya, ya. Ada timbal baliknya. Setelah kejadian itu udah melautnya dari sana, udah agak damai. Kejadian lagi ini setelah beberapa tahun ya bang, karena udah terbengkalai banget. Dan kapal-kapalnya banyak yang tenggelam di situ, nggak bisa diambil-ambilin. Kayak yang di video lu itu. Iya, di dokumentasi itu kapal-kapal yang udah nggak, padahal ada yang masih bagus bang. Cuma memang kayak udah nggak boleh, udah hak di situ. Masih banyak kapal yang Pernah ada kejadian yang coba ngambil, ditemuin meninggal di dekat pantai bang. Hah? Meninggal? Meninggal, jadi kayaknya nyuri kapal ini, tiba-tiba tuh kapal balik lagi ke situ, dianya meninggal di sebelah pantai dan nggak ada yang lihat. Karena kan nggak ada akses ke situ nih, orang-orang udah nggak boleh ke situ kan, udah nggak mungkin ke situ juga. Itu nyampe udah tengkorak bang setengahnya. Itu yang nemuin yang orang suka mancing. Pas kejadian kayak gitu, udah mulai sepi bertahun-tahun. Adalah di situ kan yang dibikin itu, yang videonya ada juga kan, Iya. ada empang nih bang. Empang buat udang. Oh tambak. Dia tambah kayak gitu gede. Itu kejadian sama bang. Setiap panen itu kan dia panen udang 4 bulan, kurang lebih 4 bulan ya. Ya udah. Itu gonta-ganti terus. Sampai akhirnya ada yang coba kuat. Jadi menurut yang ini kan dia masih sering ke nenek kan nenek masih jualan nasi kan di situ. Dia jaga di tambak. Pas dia sholat katanya itu ada ular piton di depan dia. Ada ular piton di depan dia, dia masih tetap rajin sholat. Besoknya lagi ganti bang, buaya masuk ke, jadi kayak saung gitu loh buat orang. Ya saung kan kecil ya, buat Iya. tidur doang itu. Pakai geribik-geribik gitu kan, Oh. bilik-bilik. Itu datang buaya, tiba-tiba jadi wujud manusia, perempuan cantik banget, katanya cantik banget. Dia minta dinikahin sama yang menjagain tambak. Kebetulan dia bukan orang di saya bang, orang luar. Nggak mau. Setelah nggak mau, pagi-paginya melihat udangnya pada mati semua bang. Udangnya pada mati semua. Sian amat ya. Bosnya kan nggak setiap hari ke situ. Pas malamnya ya ternyata buaya itu pada berenang, pada loncat-loncat masuk ke tambak gitu. Yang sekarang, yang kemarin videonya itu gua keringin tuh kan lebar banget, lumayan tanam berapa luasnya kan. Itu bang, di situ banyak banget buaya. Bikin udang pada mati, akhirnya dia nyerah, ditutup. Coba ngebuka beberapa tahun, sempat dibilangin sih, maksudnya kayak jangan berani-beraninya, apalagi bukan orang sini. Dia maksa, ya mungkin karena agamanya kuat ya. Iya. Tapi tetap mental. Dan yang kedua lagi sama mahasiswi ini bang, dari orang timur, Papua nih ada. Orang Papua kan nggak percaya gituan mungkin ya. Oh iyalah. Dia itu kan lagi kuliah di Tegal. Dia nyari kosan yang murah, nggak ada. Nyari di kampus saya nggak ada. Akhirnya ada salah satu kuncen juga kan, selain kakek saya udah meninggal pas itu. Dia ke salah satu nyai putut, dia perempuan, nenek-nenek.
Dia ngomong ke dia buat nempatin ke kantor dari TPI bang. Yang itu di kantor TPI. Mau nempatin? Iya, karena di situ masih ada kasur segala macam. Oh iya. Cuma akses lampu emang nggak ada bang. Cuma kalau mau gratis di situ terserah. Orang Papuanya kan mau bang 2 orang buat ke situ. Cuma 2 hari apa 3 hari. Pas cerita juga ke nenek saya kan di situ dia cerita kalau itu banyak buaya di situ. Buaya itu banyak sekali sampai masuk ke kamar. Hah? Buaya masuk ke kamar. Saya dicerita itu beneran juga sih. Dia beneran. Akhirnya dia juga takut cabut dan dikosongin sampai sekarang. Dia sebenarnya ngomongin bangunan masih kokoh karena kan dia dibilang 20 tahun yang lalu tapi masih kokoh sih kan. Di video itu kan saya masih ngeliatin sungainya kan kayak gitu, nggak terlalu gede kan kayak pelabuhan-pelabuhan gede. Sayang banget sih kalau kemarin gua lihat videonya sih. Iya, tanah punya orang juga udah nggak berani buat nanam apa gitu, udah nggak berani. Bisa begitu ya? Nah, saya ke situ aja, balik dari situ ya badan rada pegel sih. Kemarin? Iya, ponakan gue itu yang ini sakit bang, yang kecil. Untuk kemarin ponakan itu Berdua. Iya. Dia udah ngomong jangan kesini ngapain, cuma kan saya pengen ngekspor aja. Ya kalau emang buat ngekspor keren di situ, bener. Bagus. Saya pengen ke tempat yang kemarin tuh yang pas tikungan itu yang saya videoin agak jauh tuh kan. Emang aksesnya udah susah di situ. Dan saya kena apa itu, jadi kaki tuh pada gatel perih semua bang. Kaki saya dari lutut dari tempat itu. Nggak tahu apa, nggak tahu. Kena ulet bulu nggak mungkin. Tumbuh-tumbuhan yang gatal juga nggak ada ya? Nggak ada kan itu kayak tanaman-tanaman apa sih itu kayak cenggondok kan paling. Iya, cenggondok doang paling. Itu sih. Dan sekarang ya udah ya orang-orang mungkin seiring berkembangnya zaman ya modern zaman ya beranilah buat ke situ. Tapi cuma nggak yang melau juga. Tapi ada rencana mau Nggak. ini lagi. Kalau buat rencana di situ buat dibangun lagi nggak ada. Nggak tahu itu penyebabnya kayak gitu terus. Sampai sekarang ya rencana itu nggak ada sih. Masih kayak gitu aja. Ya mungkin gara-gara melanggar itu ya. Ini dari juragan itu katanya sih dia penyebabnya. Karena sedekah laut kan beberapa kali lancar-lancar aja tuh. Ya dari kesalahan sepele ya kita perjanjian dengan bangsa jin kan. Dia bisa memanipulasi apapun kan. Buat dapat lebih gitu loh. Itu yang gue masih pertanyakan yang agak gila tuh yang pulangnya tuh. Itu nggak ada yang berusaha ngobatin. Nggak ada, karena ngobatin itu kalau orang kesambet, orang kesurupan, orang disukai gitu doang. Kalau ini enggak bang, karena ini kan perjanjian sendiri secara sadar. Oh, saya sadar iya, ya udah. Dia sempat dibawa ke dalam kali tersebut, katanya ada kerajaan itu sempat. Itu menurut orang bisa ya, bukan menurut dianya karena dia kan udah gila, keluar dari itu udah gila kan. Iyalah, nggak mungkin dia ngomong. Nggak mungkin dia ngomong gitu. Gitu, makanya ada lah orang bisa sempat ngomong kayak gitu juga. Itu nggak bisa bakal disembuhin, nggak bisa. Sampai sekarang masih hidup sih untung orangnya. Cuma kayak gitu tiap malam Jumat itu pasti ke pelabuhan itu jalan sendirian bang. Iya. Anaknya sama keluarganya gimana? Dia belum punya anak. Hah? Belum punya anak, belum punya istri. Oh jadi dia tinggal sama siapa di sini? Dibilang orang tua, dibilang tuh dia tua-tua apa ya, lapuk lah kalau bahasa Jawa. Oh. Jadi walaupun agak tua tuh umur pas itu berapa ya, dia 30-an lebih lah. Belum nikah. Berkali-kali gue dengerin cerita lu itu yang kayak dari perjanjian di wisata Terbengkalai. Terus sekarang dermaga Terbengkalai, pelabuhan Terbengkalai. Nah itu semuanya kan perjanjian sama setan semua, sama iblis semua kan? Sama jin lah. Sama jin. Walaupun yang kaya, tapi kan tetap aja makan tumbal tuh ya. Makan tumbal. Yang ini aja yang belum kaya aja udah jadi gila tuh. Iya. Bodoh sih ya. Gara-gara kaya gitu. Gara-gara pengen kaya doang tuh. Ya mungkin karena dia cantik juga, belum nikah kan. Ya mungkin bisa tergiur jadi, terus. iya. Kan manusia bisa aja dipengaruhi di titik terendah bang. Oh iya. Gue diskusi sama saudara gitu ya tentang agama gitu. Ya kemiskinan itu jalan utama untuk menjadi murtad atau keluar dari agamanya.
lebih ada historinya itu doang sih. Nyampe sekarang juga kita masih ada rasa wah di kampung ini nih, kampung ini gitu-gitu lah. Dalam arti gitu. masih dalam hati aja yang yang kontak fisik yang nyampe berantem enggak. Lebih ke ya kalau ngomongin sampai berantem paling kalau ada acara-acara dangdut segala macam itu pasti karena kita sama-sama punya masa banyak. Oh iya, lumrah lah ya. Iya. Dan orang pesisir tahu sendiri keras-keras kan, apa aja diributin. Bener. Gue pengen kapan-kapan sih nge-explore kampung lu dah tuh. Sekarang aja bang. Kemarin gue di Jawa nggak kesana. Lu biasa tahu nih ini bang. Yang penting gue udah kasih dokumentasinya kan. Belum banyak yang subscribe. Makanya subscribe biar cepat monet baru kita jelajah ke tempat-tempat yang dianggap sejarah. Nah bener. Buat temen-temen Balai Misteri itu pesennya Bang Angga, subscribe, like, dan komen biar channel ini makin berkembang dan kita bisa makin ke tempat-tempat yang seru ya. Iya, ke Papua bahkan. Kemana? Ke Papua. Intinya kita eksplor dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Kalau duitnya kuat Ini kan berkembang. Iya, Tenang pokoknya aja. Makanya lu berkembang. dukung biar kita semangat lagi, tambah semangat lagi dan beda dari channel lain. Ya, insya Allah kita beda dari channel lain. Yang penting itu aja. Subscribe, like, dan komen. Buat temen Balai Misteri jangan lupa tuh pesen Bang Angga. Subscribe, like, dan komen biar channel ini makin berkembang dan kita bakal menyuguhkan cerita-cerita yang lebih seru lagi dan gak cuman cerita-cerita horor. Insya Allah sih kalau ada dananya nih ya kita akan explore tempat-tempat yang bersejarah. Gitu aja sih. Gua dari Balai Misteri dan Bang Angga dari Balai Misteri juga. izin pamit. Bye bye.